Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi masih dengan saya Rema Kandita, juga ada Teh Agra Putri Tania. Masih di channel YouTube yang sama, IMP Entertainment News. Sebelum kita bahas ke pembahasan yang akan kita kupas hari ini, oke pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mungkin lebih kepada saya ingin menggali ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat manusia, Teh Anggra ya. Itu juga bekal kita supaya kita lebih tahu harus bagaimana melangkah, harus bagaimana bertindak agar kita tidak salah gitu kan. Dan ini saya sering mendengar dan melihat dan menyaksikan, dan mungkin saya pun pernah melakukan hal itu, Teh Anggra. Tentang munafik itu saya ingin tahu seperti apa dan bagaimana, Teh Anggra itu. Jadi kalau untuk tentang sifat manusia yang munafik, sebenarnya di zaman sekarang ini banyak sekali ya. Apalagi ini kan sudah mau mendekati ke akhir zaman, karena alam ini udah tua, bumi ini udah tua. Jadi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang munafik. Salah satunya orang yang munafik seperti apa? Yaitu orang munafik itu yang pura-pura baik di hadapan kita, tetapi di belakang kita itu beda. Jadi antara mulut dan hatinya itu beda. Itu adalah salah satunya tanda-tanda orang yang munafik. Dan bahkan orang-orang munafik itu di samping tidak memperlihatkan, banyak juga yang memperlihatkan kemunafikannya. Padahal dia butuh kita gitu kan. Tetapi di saat kita ingin berbagi kepada sesama, ingin berbagi kepada tetangga, tetapi tetangga itu tidak butuh, tetapi tidak menerima pemberian dari kita. Mungkin secara lahiriahnya gengsi atau seperti apa? Gengsi. Dan kadangkala seperti banyak sekali lah orang ya, di saat kita memberikan justru kita ingin berbagi, tetapi dia takut disangkanya makanan itu atau uang itu hasil dari buja. Itu udah berprasangka buruk ya, udah berprasangka buruk. Jadi itu juga sama sih, salah satunya tanda orang yang munafik juga. Tetapi di saat dia sudah berprasangka buruk, pemberian dari kita itu dia makan juga, itu munafik. Teh Anggra, saya sering mendengar tentang hadis dan dalil tentang orang-orang yang munafik, dan yang saya dengar itu sangat mengerikan. Betul. Mungkin Teh Anggra bisa menjelaskan pada pemirsa seperti apa? Sebenarnya tentang orang-orang yang munafik itu ada di dalam Quran surat Al-Kafirun ya. Dalam Quran surat Al-Kafirun, orang yang munafik sama dengan orang kafir gitu. Dan sebenarnya banyak sekali sih orang-orang yang berkedokan Islam tetapi dia mempunyai sifat yang buruk, sifat yang memang jelek lah untuk dibicarakan gitu ya. Seperti kita kan harusnya sesama saudara, sesama tetangga itu harusnya saling tolong menolong, saling membantu. Tetapi kadang orang itu salah sangka kepada kita dan inginnya dia itu meraup keuntungan dari kita. Padahal kita juga pasti akan mengerti lah ya yang namanya dengan saudara, dengan tetangga, karena toh juga nanti kita mati juga bukan yang jauh dulu kan, pasti yang dekat. Tetapi di situ kita juga harus bisa melihat kondisi seperti apa. Contohnya misalkan kita sudah pernah nih berbagi kepada orang-orang terdekat, tetapi orang-orang terdekat itu tidak mau menerima pemberian kita. Lebih baik jangan, karena percuma juga, nantinya bisa mendorot ke diri kita sendiri. Seperti misalkan jalan, itu banyak sekali orang yang memang tidak mau diganggu dalam masalah jalan mobil, jalan motor, sampai pada akhirnya dia membenteng dirinya sendiri. Padahal dia itu harusnya mikir gitu kan, harusnya mikir itu dia mati pasti akan dibantu oleh tetangga. Iya. Dan dia mati juga pasti akan didoakan oleh tetangga. Tapi dia membatasi jalan, menutup jalan, itu sama dengan menutup kuburannya dia sendiri. Teh Anggra, mengenai setiap perbuatan, tentunya perbuatan yang buruk yang saya pertanyakan lebih dulu. Apa benar seperti yang sering saya dengar, dan terkadang saya menonton sinetron atau di saat di kematiannya, di situ juga sudah terlihat adanya azab dan pembalasan. Apa seperti itu benar kan? Benar, karena yang namanya azab itu pasti akan berlaku ya. Azab itu akan berlaku di dunia juga di akhirat. Seperti sekarang ini, orang yang berani menutup jalan, orang yang berani memakan uang suap gitu kan. Terus orang yang berani gibah, itu pasti akan mendapatkan azab dari Allah, jelas. Karena di alam dunianya aja dia pun juga tidak akan merasakan yang namanya nikmat. Nikmat itu seperti apa?
Misalkan kita tuh alhamdulillah ya masih bisa makan, masih bisa berbagi, tetapi dia itu akan merasakan sempit hatinya dan akan merasakan kurang dan kurang seterusnya dalam hal segi ekonomi. Dan bisa dilihat juga kalau orang yang munafik misalkan itu berlaku kepada orang tua gitu ya, anak-anaknya pun juga tidak akan ada kemajuan. Itu juga udah merupakan peringatan sebenarnya dari Allah. Kalau ajab itu pasti nanti di menjelang kematiannya. Nauzubillahi semoga kita bukan termasuk ke dalam golongan itu ya, amin. Kemudian Teh Anggra tadi saya sudah membahas tentang munafik. Tentunya itu sifat buruk tentunya sangat berdampingan dengan sifat-sifat baik. Tentunya yang kita tahu adalah sifat-sifat Rasulullah yang memang sangat terpuji. Mungkin Teh Anggra bisa ceritakan yang Teh Anggra ketahui sebagai bekal dan ilmu untuk kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebenarnya sih kita selaku manusia memang harus baik kepada siapapun juga gitu, karena memang semua manusia itu adalah saudara ya. Tetapi kita harus baik juga kepada yang seperti apa. Yang penting kunci kita dalam hidup adalah kesabaran, ketawakalan, keikhlasan, dan juga kejujuran. Yang penting 4 itu kita harus pegang. Karena tanpa kunci itu kita tidak akan bisa sukses di dunia, begitupun di akhirat, dan tidak akan bisa selamat. Jadi intinya itu kita harus mencontoh dari Kanjeng Rasulullah bahwa amanah itu penting kan. Tetapi kita baik kepada orang juga, kepada orang yang seperti apa. Kita baik, contohnya kita baik kepada orang yang mempunyai sifat munafik. Kelak apa yang kita berikan ke mereka itu bukan mendapatkan pahala untuk diri kitanya, tetapi bakal madorot ke diri kitanya. Tetapi kalau kita memberikan kepada orang-orang yang benar-benar pantas untuk menerimanya, contoh yatim piatu, contoh jompo, atau kaum-kaum duafa lainnya, dan dia itu di saat kita beri sesuatu bersyukur kepada Allah, dianya juga mendapatkan nikmat dan kitanya juga akan mendapatkan pahala. Teh Anggra, di zaman sekarang gitu ya, sangat sulit membedakan antara orang yang benar-benar harus kita bantu dan mereka yang pura-pura ingin dibantu. Itu mungkin Teh Anggra ada tips untuk kita semua supaya kita tidak salah dalam memberikan pertolongan seperti itu. Bagaimana Teh Anggra cara membedakannya? Cara membedakannya sih sebenarnya kalau secara lahiriah itu pasti akan sulit ya membedakan. Tetapi makanya dari itu kenapa ada surat Al-An'am di dalam Quran itu. Kenapa nggak kita kuasai biar kita tuh bisa mengetahui antara orang yang benar-benar atau yang tipu-tipu gitu. Insya Allah sih kalau misalkan kita sudah bisa menguasai surat Al-An'am itu, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Teh Anggra, jika misalnya seseorang berbuat baik tetapi karena memang dia tidak tahu cara membedakannya, dia membantu begitu saja karena menurut dia mungkin orang itu perlu dibantu, tetapi ternyata itu salah, itu bagaimana? Apakah akan ada efek burukkah kepada orang yang membantu itu walaupun dia tidak tahu misalnya? Banyak sekali sih, seperti ada salah satu teman saya sendiri, beliau ada salah satu pejabat tinggi. Beliau kepada siapapun baik, beliau selalu memberikan apapun itu yang orang lain minta, dia selalu berusaha untuk bisa memberikannya. Tetapi karena dia salah memberikan, sampai sekarang itu dia madorot dirinya, bahkan bukan ke dirinya sendiri, sampai anak dan istrinya pun juga ikut terbawa. Jadi memang kita benar-benar harus bisa memberikan kepada orang yang tepat. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang pura-pura pengen ditolong, padahal dia sendiri mampu. Nah, seperti gini, contohnya kita memberikan uang kepada seseorang, tetapi uang itu tidak dipakai untuk makan, tapi melainkan dipakai untuk membayar hutang. Sedangkan hutangnya itu bekas apa? Contohnya bekas judi, contohnya bekas bermaksiat. Nah, itu bakal terus-terusan madorotnya itu kenanya ke kita, bukan ke orang yang mintanya, tetapi ke kita yang memberinya. Berarti untuk untuk pemirsa semua, untuk saya juga, kalau misalnya ingin membantu kita harus lebih hati-hati, harus lebih teliti seperti itu. Karena ternyata tidak semua niat baik kita itu berimbas baik kepada kita kalau seperti itu ceritanya. Jadi memang kita harus lihat-lihat dulu ya. Jadi kalau misalkan kita baik, kadang-kadang orang yang terlihat seperti orang kaya ya, tapi dia minta tolong ke kita untuk pinjam uang atau minta uang,
tapi uang itu akan dipakai untuk makan anak dan istrinya. Iya. Nah itu insya Allah bagus, untuk akan mendapatkan pahala untuk diri kita dan juga untuknya gitu. Dan ini Teh Anggra tidak kalah menarik ya, bercerita curhat gitu ya pemirsa. Ada seseorang yang memang dia ingin membutuhkan bantuan kita, tapi kita sudah pernah dikecewakan, dan memang ketika dia meminta bantuan kita lagi, kita ada rasa enggan untuk membantu, tetapi orang itu malah marah dan berkata yang tidak kepada kita. Itu bagaimana Teh Anggra kalau menghadapi yang seperti itu? Kalau menghadapi orang yang seperti itu, alangkah lebih baiknya bukan memutuskan silaturahmi ya, alangkah lebih baiknya udah cukup, tidak akan kenal lagi. Karena kalaupun nantinya kenal lagi, malah menjadi duri di dalam kehidupan kita. Karena kita itu bisa membantu kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, asalkan dia mau bertobat kepada Allah. Insya Allah pasti akan Allah akan memberikan kemudahan untuknya dengan memberikan isyarat lah ke kita untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang itu. Tadi kan Teh Anggra mengatakan bahwa lebih baik kita tidak kenal seperti itu, bukan memutuskan silaturahmi. Tetapi apakah tidak menjadi suatu dosakah buat kita? Kalau untuk masalah dosa itu hanyalah Allah kan ya yang menilai. Tetapi maksud tujuan untuk memutus silaturahmi itu bukan berarti untuk memutuskan silaturahmi itu selamanya. Tetapi lebih baik kita membatasi, jaga jarak dan menganggap tidak kenal, tetapi kita terus mendoakan orang itu supaya bisa bertafakur, bisa menjadi lebih baik lagi. Kembali ke pembahasan sifat munafik, itu bagaimana cara membedakannya, sifat munafik antara yang benar munafik dan yang tidak? Sebenarnya kalau untuk yang benar-benar munafik itu bisa kita lihat ya di kondisi keadaan ekonominya, keadaan kehidupannya. Karena orang-orang yang munafik itu jelas tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia. Karena dalam mencari rezeki pun juga pasti akan selalu gagal dan gagal. Terus tidak akan pernah merasakan nikmat hidup, tenang hidup, melainkan selalu kurang dan kekurangan. Dan di wajahnya juga itu selalu kelihatan seperti kayak yang kusam gitu, terus seperti kayak yang gelap aja lah kelihatannya. Tetapi kalau orang yang tidak munafik itu pasti dia itu akan terlihat wajahnya berseri-seri, karena dia mempunyai sifat yang lapang dada, dan kehidupannya pun juga sesusah apapun dia, tetapi dia selalu mensyukuri. Kalau orang yang munafik itu tidak akan pernah mensyukuri nikmat yang ada. Bisa dibilang munafik itu penyakit hati ya, Teh Anggra? Betul, munafik itu adalah penyakit hati. Seperti di sini juga banyak sekali ya, orang-orang yang di depan seperti yang baik, di belakang beda. Yang ada malah ingin memanfaatkan situasi. Tetapi di saat kita baik ke mereka, mereka itu seperti kayak yang egois gitu, gengsi dibaikin oleh kita. Yang pada akhirnya penyakit hati itu masuk ke dalam diri. Kalau Sundanya nyaliwuri gitu ya. Nyaliwuri, yang sampai pada akhirnya dia tuh sulit hati kepada siapapun. Menutup diri untuk tidak kenal dengan kita. Yang pada akhirnya dia butuh apapun juga kita tidak bisa menolong, karena dia juga malu dengan sendirinya. Seperti sudah menutup jalan. Terus dia memanfaatkan kita dengan mengambil barang yang ada di kita. Munafik merupakan suatu penyakit ya, penyakit hati, dan penyakit itu semua ada obatnya. Mungkin termasuk penyakit hati pun ada obatnya. Itu bagaimana? Ada obatnya. Obatnya adalah dengan kita bisa mensyukuri ya. Dan juga kita bisa bertafakur bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak selamanya. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia ini ibarat kita wayang yang memang menjadi peran di dunia ini, dan tidak akan selamanya lah. Jadi intinya saya sarankan untuk semuanya, jangan pernah mempunyai penyakit hati, dan kita harus bisa legowo, lapang dada, dan punya sifat masa bodoh. Insya Allah hidup akan tenang, nyaman, dan tentram. Sekian pemirsa pembahasan dari kami, saya Irma Kandita juga Teh Anggra Putri Tania, masih di channel YouTube yang sama, IMP International News. Jangan lupa saksikan konten kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.